Shalom. Yuk, sebelum segala sesuatu kita mulai dalam doa ya. Kita percaya hari ini ya ada Heni, Hani ya. Yuk kita memulai dalam doa. Bapa, kami menyerahkan live ini dalam tangan-Mu. Engkau Bapa yang baik, Kau mengurapi bibir lidah hamba-Mu, bukan hamba-Mu yang menyampaikan pesan hamba-Mu sendiri, tapi isi hati-Mu buat setiap yang mendengar. Ini menjadi vitamin kekuatan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan live ini dari awal hingga akhir. Kemuliaan buat sepenuhnya buat Tuhan, dan kuasa iblis dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin ya. Shalom. Tetap semangat ya. Tetap ingat bahwa hari ini tema saya adalah menderita karena kebenaran ya. Saudara perlu tahu hari-hari ini tidak perlu takut menghadapi apapun, mau keadaan padang gurun apapun, kita percaya bahwa tidak akan pernah berakhir kasih setia Tuhan ya, kasih sayang yang besar. Hari ini Tuhan tidak pernah sembunyikan wajahnya di tengah penderitaan saudara ya. Hari ini juga Tuhan itu setianya abadi selama-lamanya ya. Justru yang saya dapat ini menurut hati saya, kenapa hari-hari ini saya berusaha mendisiplin hidup saya. Saya tahu bahwa hari-hari ini kita semua mengalami padang gurun ya. Sudah hampir 3 bulan saya juga tidak keluar rumah, di rumah terus ya. Dan yang saya tangkap hari-hari ini, saya berusaha untuk penguasaan diri saya dengan luar biasa. Kenapa? Karena ketika saya tahu bahwa ketika saya selesai masa pandemi ini, virus corona selesai, selama proses padang gurun, masa karantina, saya tahu bahwa Tuhan sedang menilai iman saya, Tuhan sedang menilai hati saya, Tuhan sedang menilai respon saya. Karena jujur, kalau dulu kita ngalami masalah, kita masih bisa shopping ya saudara, apalagi orang masih bisa ke Bali ya, mau kuliner sama teman-teman, hati yang susah ini sudah terobati. Tapi kalau masa-masa seperti ini, benar-benar zona nyaman kita itu sudah tidak ada lagi saudara. Kita hari ini cuman berharap sama Tuhan. Dan ini yang jadi penilaiannya Tuhan. Saat dunia tidak bisa memberikan ya kenikmatan, saat dunia tidak bisa memberikan hati kita menjadi sukacita atau berbahagia, masalahnya di tengah masa padang gurun, benar-benar padang gurun ini, pastikan saudara dan saya lulus ya. Mungkin 3 bulan padang gurun ini, mungkin 4 bulan. Yang saya tangkap ketika saudara dan saya lulus, hari-hari ini Tuhan bukan diam loh ya, di surga dia nilai ujiannya. Oh, gimana ya hatinya? Bisa sukacita enggak ya? Walaupun serumah sama suami yang bawel, anak-anak yang menjengkelkan, keuangan yang lagi minus-minus, toko yang sepi, apakah responnya bisa sukacita? Tetap mengucap syukur, imannya gimana sama Tuhan? Tetap percaya atau mulai goyah? Ya, atau bagaimana hari ini responnya, bawaannya mau marah, mau emosi, pembantu semua dimarahin, anak-anak dimarahin. Hati-hati loh saudara, ini masuk dalam penilaian Tuhan. Dan saya yakin kalau yang sudah lulus di masa padang gurun, percayalah, justru di saat kelemahan mula kuasa Tuhan menjadi sempurna, di saat kesesakan mula keajaiban terjadi. Lulus masa padang gurun pandemi ini, tidak tahu 3 bulan, 4 bulan, percayalah saudara, keluar dari pemenang, saudara akan lihat kuasa Tuhan akan sempurna atas keuanganmu. Ada keajaiban atas keuanganmu. Ada pergumulan yang hari ini bertahun-tahun saudara sedang pergumulkan. Hari itu ketika masa padang gurun, Tuhan sudah menilai saudara dan saya luar biasa. Dan Tuhan akan memberikan apa yang tidak pernah saudara pikirkan. Dia akan pulihkan dengan cara dan waktunya yang tidak pernah saudara dan saya duga-duga.
Makanya saya memberikan semangat vitamin, yuk di masa padang gurun ini pastikan lulus. Memang ndak enak saudara, ndak bisa keluar, ndak enak. Sementara di rumah sama suami yang menjengkelkan, sama mertua yang menjengkelkan, sama ipar yang menjengkelkan. Belum lagi lihat usaha yang sepi, hutang ditagih debt collector, semua ndak enak. Tapi kalau saudara tahu bahwa hidup saudara dipelihara oleh Tuhan, hidup saudara bukan dipelihara oleh kekuatan tokomu, bukan oleh kekuatan usahamu, tapi hidup saudara dan saya dipelihara oleh Tuhan. Apa respon saudara hari-hari ini? Tetap sukacita. Saya belajar bukan berarti saya bebas dari masalah, enggak saudara. Saya walaupun ada hal yang buruk, saya tahu hari-hari ini masa padang gurun saya harus melewati. Dulu mungkin kalau sedih, ayo makan sama teman, wah bisa ya ngilangi rasa sedih, mangkel misalnya sama suami, ayo janjian ngopi, makan, hilang, pulang hilang. Ya, tapi hari ini benar-benar saudara harus totally di rumah, saudara sudah tidak bisa ngapa-ngapain sementara keadaan makin buruk. Inilah yang menjadi tema khotbah saya hari ini ya. Saudara dan saya hari ini menderita, pastikan kalau karena kebenaran, saudara tidak akan pernah berakhir dengan hal yang sia-sia. Ketika saudara membela kebenaran, kebenaran itu jauh akan membela hidup saudara dan saya secara luar biasa. Amin saudara ya. Kemarin saya minta maaf kalau ada ibu-ibu yang konseling sama saya ya. Saya paling tidak sabaran sama kalau ada orang yang konseling sama saya itu yang suka menggerutu, bersungut-sungut. Saya memang agak keras nadanya supaya saudara bangkit, bukan karena saya galak saudara ya. Saudara bisa bayangin kalau setiap kali konseling sama saya bilangnya gini, Bu Eli, cobaan hidup saya berat, gaji saya sudah dipotong 50%, suami saya potong uang belanja saya hampir 75%. Cobaan ini begitu berat. Saya cuma ngomong, Ibu, kalau isinya keluh kesah cobaan berat, gaji tidak cukup dan sebagainya, artinya Ibu tidak akan lihat bagaimana Tuhan akan menunjukkan jalannya. Percayalah kalau ibu cuman lihat 2+5 terus ngomel, Tuhan 2+5 7, 2+5 7. Tidak akan pernah berubah jadi 5.000 sisa 12 bakul. Kuncinya 2+5 ya, di tangan Tuhan. Dengan ucapan syukur itu akan jadi 5.000 sisa 12 bakul. Amin saudara. Selama terus ngomel, penghasilan turun, toko sepi, keuangan sepi, suami bawel, anak-anak seperti ini, percayalah saudara tidak akan lihat jalannya Tuhan. Saudara tidak akan lihat mujizatnya Tuhan. Tapi ketika 2+5 di tangan Tuhan dengan ucapan syukur, 2+5 akan menjadi 5.000 sisa 12 bakul dengan caranya yang ajaib. Saya cuma ngomong gitu sama ibu itu. Dan ibu itu mulai berpikir, oh iya Bu, selama ini saya salah. Itu kesalahan yang fatal, sampai mujizat tidak pernah terjadi. Hidupmu hanya diputar di padang gurun seperti bangsa Israel. Sukanya sungut. 40 hari jadi 40 tahun. Ibu mau pilih yang mana? Kalau pengen cepat dipulihkan, mulai sekarang dikasih gaji berapapun, ngucap syukur karena hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Amin saudara. Yang pertama, yuk kita buka 1 Petrus ya. Yang pertama tadi ngucap syukur ya. 1 Petrus 3 ayat 14 sampai 15a. 1 Petrus 3 ayat 14 sampai 15a. Tetapi sekalipun kamu harus menderita, lihat ya, juga karena kebenaran. Ini masa-masa ini ya, kita menderita walaupun sudah berdoa, berpuasa, baca firman, sudah bisu tuli Tuhan, masih diinjek-injek, enggak apa-apa ya. Lihat ayat ini berkata apa? Kamu akan berbahagia. Amin saudara. Bukannya kamu kasihan deh lo ya, tapi Tuhan kamu akan berbahagia. Maaf, poor connection ya. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, janganlah gentar. Hari ini dunia serba takut
Hari ini banyak orang mengalami kegentaran, ketakutan dengan apa yang terjadi di akhir zaman, dengan resesi, dengan hal yang buruk, dengan virus-virus yang berbahaya. Tapi Tuhan berkata, kita semua hari ini jangan takut untuk menderita di dalam kebenaran. Sepanjang hidup saudara sudah benar, mau menderita, mau proses dilanjutkan di mata Tuhan, saudara bukan orang yang termalang. Justru saudara dan saya adalah orang yang berbahagia. Amin, saudara. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ya, ini yang akan kita bahas. Fase yang kedua hari ini, kenapa kita semua harus menderita sebagai orang yang benar? Ketika saya merenungkan firman, saya mulai persiapkan khotbah ini, saya dapati hari ini ada 3 panggilan saudara, supaya saudara mengucap syukur kalau menderita. Artinya hari ini panggilan hidupmu sebagai anak Tuhan itu sedang terjadi. Yang pertama, ya, hari ini kita buka di baca dulu di 1 Petrus 3 ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. 1 Petrus 3 ayat 17 berkata, lebih baik menderita karena berbuat baik. Seperti saya walaupun berapa tahun sudah berbuat baik sekalipun, tapi hasilnya masih mengecewakan. Buat saya tetap jadi bangga. Kenapa? Karena menurut Tuhan, saya adalah orang yang berbahagia. Bahkan Tuhan berkata gini, jauh lebih baik kamu jadi objek daripada kamu jadi subjek. Daripada kamu ambil suami orang, lebih baik kamu jadi korban. Karena itu jauh lebih baik dan itu kehendakku. Jika aku masih menghendaki engkau melewati proses disakiti, itu masih jauh lebih baik. Karena engkau akan menikmati upah. Kalau hari ini sudah ngucap syukur, sudah berdoa, tokomu masih sepi, ngucaplah syukur. Amin. Ini akan jauh lebih baik, saudara. Karena di balik semua ini Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Amin, saudara. Yuk kita buka hari ini. Bagaimana panggilan saudara ada 3. Makanya tidak usah bersungut-sungut. Berbanggalah karena Tuhan sedang pilih saudara masuk di dalam panggilannya, bukan panggilan dunia. Ingat, saudara dan saya harus menyelesaikan panggilan Bapa di surga. Yang pertama 1 Petrus 2 ayat 20-21. Ya, menderita sekalipun kita tidak berbuat salah dan berdosa, itu 1. Yuk kita baca ayatnya, 1 Petrus 2 ayat 20 dan 21. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Sebab untuk itulah saudara dan saya dipanggil. Amin, saudara. Hari ini kalau menderita karena tidak bersalah, ya tidak berdosa, tidak mungkin. Sudah berbuat baik, Tuhan. Sudah nolong orang malah dikemplang, uang saya dibawa kabur. Malah nolong ipar malah difitnah. Nolong teman baik malah dipentung dari belakang. Hari ini pastikan berarti Tuhan sedang menetapkan panggilannya buat saudara dan saya untuk menderita. Sekalipun saudara dan saya sudah berbuat baik, saudara dan saya tidak bersalah. Amin, saudara. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayo saudara, hari ini kalau sudah menderita, sudah berbuat baik, ya, tidak ada salahnya, masih dihina, masih disakiti, keuanganmu masih merah-merah. Saudara dan saya sedang ngikuti jejak Kristus. Bukankah kalau ngikuti jejaknya Kristus itu luar biasa? Ada upah
Amin saudara. Hari ini tidak usah berkecil hati, tetap setia. Karena di balik penderitaan itu selalu ada kemuliaan yang melebihi rasa sakitnya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, panggilannya apa saudara? Panggilannya tidak membalas saat diperlakukan tidak adil. Justru Tuhan mau kita tetap memberkati. Yuk buka ayatnya. Di 1 Petrus 3 ayat 9. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Yang pertama tadi dipanggil untuk ngikuti jejaknya Kristus. Yang kedua panggilannya saat dicaci maki, saat dibales yang jahat. Itu artinya Tuhan tetap bilang gini, jangan membalas. Justru doakan, berkati musuh-musuhmu. Kalau kamu lulus, ini panggilan berkatmu terjadi. Panggilan berkatmu ini loh lagi aku curahkan. Tapi kalau kamu balas, kamu gagal, kamu kehilangan panggilan berkatku. Makanya hari ini saudara jangan enek sama suami yang kasar. Jangan enek sama istri yang bawel ya. Jangan enek, jangan marah sama suami, sama mertua, sama teman-teman deketmu yang lagi menfitnah hidupmu. Ketika ini terjadi, pikirkan seperti cara Kristus berpikir. Mungkin iblis berkata, balas, kurang ajar itu ya. Jangan mau nanti kamu semakin diinjak-injak. Yang namanya iparmu itu semakin menjadi-jadi ya. Itu iblis, karena iblis tidak mau saudara dan saya menikmati berkatnya Tuhan. Makanya terus dipaksa untuk marah, terus dipaksa untuk geram, terutama terhadap pasangan hidup, dipaksa untuk pisah dan cerai. Itu jauh lebih baik, itu alatnya iblis supaya saudara tidak menikmati berkat, suamimu kehilangan berkat, keturunanmu kehilangan berkat. Buat saya ketika saya mengerti firman ini, kalau untuk membalas dengan sakit hati itu sudah tidak ada lagi dalam hidup saya. Karena saya mau bahwa ketika saya diberkati, seisi rumah saya akan diberkati. Amin saudara. Saya sudah ngotot ya saudara, supaya firman ini benar-benar jadi rema buat saudara ya. Saya sudah habis makan, makanya saya semangat saudara. Amin ya. Saudara percaya hari ini yang kedua. Matius 5 ayat 46. Ini ayat ini bagus sekali ya. Apabila Matius 5 ayat 46, supaya hari ini yang sakit hati cepat berdamai, supaya ujian padang gurunya lulus. Nanti setelah live belikan mertua, ipar atau teman, kirim roti. Mumpung sekarang ini banyak online makanan, kirim ya, pesen. Nggak usah datang ke toko, tinggal telepon, transfer, kirim ke alamat mertua, kirim ke alamat musuhmu, kirim orang yang selama ini iri sama saudara dan saya, segera kirim supaya panggilan berkat saudara mulai dicurahkan. Amin saudara. Matius 5 ayat 46, bukan 4-6, 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Artinya hari ini kalau saudara baik, dibales baik, tidak ada upahnya. Justru waktu saudara baik, dibales jahat, Tuhan bilang gini, ini waktunya mengumpulkan upah. Ini loh waktunya, jangan pikir rasa sakitmu berlalu sia-sia, ndak pernah. Aku selalu gantikan dengan upah. Amin saudara, makanya hari ini hidup saya diberkati. Saya tahu pasti, karena tiap kali saya disakiti, tiap kali saya difitnah, saya berespon benar. Saya selalu berkata sama Tuhan, Tuhan berkat upahku melimpah-limpah. Daripada membalas, dapatnya kutuk ya.
daripada membalas tidak dapat upah dan berkat dari Tuhan, kita rugi. Kehilangan berkat bukan hidup saudara sendiri, seisi rumah nanti kehilangan. Amin saudara. Yuk yang ketiga ya, bertanding apa saudara? 1 Timotius 6 ayat 12. Hari ini saudara tahu, saudara sedang menyelesaikan pertandingan hidup saudara sampai di garis akhir. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Amin saudara. Dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara dan saya bukan perkara yang mudah. Saat saudara menyelesaikan pertandingan, merebut iman yang benar dan rebut hidup kekal, siapa musuh saudara? Iblis. Iblis tidak mau saudara dan saya menyelesaikan pertandingan secara iman dan rebut hidup kekal, supaya saudara dan saya masuk neraka. Karena tanpa iman saudara tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa saudara hidup hari ini hidup dalam kekudusan, saudara akan kehilangan yang namanya rebut hidup kekal. Saudara akan kehilangan hidup yang kekal. Makanya hari ini jangan takut saat sebagai orang benar kalau menderita. Besarkan hati saudara, terima kasih Tuhan. Hari ini aku sudah diseleksi. Ikut panggilannya mengikuti jejak Kristus. Ikut panggilannya untuk menikmati berkat dan upah Tuhan. Yang ketiga, panggilannya supaya aku bisa hidup kekal. Amin saudara. Yang ketiga ya, hari ini jangan takut menderita karena kita sedang mengikuti panggilan Kristus. Amin ya. Kita semua sedang mengikuti panggilan Kristus. Makanya hari ini kalau menderita karena kebenaran, saudara bersoraklah, bersyukurlah. Amin ya. Kita buka tadi di ayat di atasnya, berkata apa? Ayat di 1 Petrus 3 ayat yang ke-14-15 ya. Saudara tahu hari ini Tuhan bicara apa? Sebab itu janganlah kamu turut takuti apa yang mereka takuti, janganlah gentar. Yang kedua, jangan takut dan jangan gentar. Itu artinya fokus kepada Tuhan. Amin saudara. Kalau hari ini iblis mulai membawa bukti-bukti yang tidak baik, berita-berita di koran, berita-berita di sosmed, dimanapun yang membuat saudara hari ini ketakutan, kegentaran, mulai berubah fokus. Fokuslah kepada Tuhan. Yang pertama saya akan buka, tadi pagi Tuhan kasih saya firman ini ya. Yuk buka di Yohanes 1 ayat 3-5. Ini vitamin yang membuat saudara dan saya hari ini tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Yohanes 1 ayat 3 dan 5. Yuk kita baca. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin. Artinya Tuhan tetap berdaulat atas hidupmu di tengah masa-masa yang sukar. Kalau Dia izinkan hari ini ketika Dia panggil hidup saudara dan saya mengalami masa sukar, itu berarti Dia akan mengakhiri pertandingan hidup saudara dan saya lebih dari pemenang. Segala sesuatu akan dibuat indah pada waktunya. Bahkan rancangan Tuhan tidak pernah berakhir dengan rancangan kecelakaan, tapi selalu berakhir dengan rancangan damai, sejahtera, dan penuh harapan. Karena Dia berdaulat penuh atas hidupmu di tengah masa-masa yang terburuk sekalipun. Mana mungkin sekalipun Dia tetap Allah yang berdaulat penuh. Ketika Dia berkata, engkau keluar dari pemenang, ini waktunya engkau menikmati berkat upahku. Tidak ada satupun yang bisa menutup pintu berkatnya Tuhan. Amin saudara, amin. Yuk kita lihat bagaimana hari ini Tuhan itu berdaulat menjadikan segala sesuatu. Ya, lihat kata berikutnya, dalam Dia ada hidup. Amin saudara. Kalau kita
tahu di dalam Kristus ada kehidupan. Apa yang saudara dan saya perlu takutkan hari ini? Keuanganmu terpuruk, rumah tanggamu kacau, mungkin kesehatanmu lagi drop, menurun karena stres, depresi. Tuhan ingatkan, di dalam aku itu selalu ada hidup. Amin saudara, hidup itu adalah terangnya manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak akan menguasainya. Hari ini keadaan kita sepertinya gelap saudara. Tapi percayalah saudara dan saya punya Tuhan, punya kehidupan. Ada terang Kristus yang tidak akan pernah terkalahkan dengan kegelapan yang menimpa saudara dan saya hari ini. Itu yang membuat hari ini Tuhan berpesan, jangan takut, jangan kecil hati, jangan gentar. Amin saudara. Karena di dalam aku itu selalu ada kehidupan, ada terang. Aku Tuhan Allahmu yang berdaulat, yang menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu semua adalah karyaku. Hari ini keuanganmu minus, belum tentu kalau saudara menyerah. Tiba-tiba jam 3 malam menjelang pagi, sehari lagi, sejam kemudian, sebulan kemudian, dia sudah menetapkan bahwa dia akan berjalan di atas air, melakukan mujizat perkara yang besar. Makanya jangan pernah menyerah, jangan pernah takut hari ini, jangan gentar. Kuatkan, teguhkan hatimu hari-hari ini, supaya saudara dan saya setelah selesai semua ini tinggal menikmati karyanya yang luar biasa. Amin saudara. Ya, jadi yang pertama tadi ingat ya, jangan fokus. Yang kedua, yuk kita buka. Bagaimana kita tidak perlu gentar hari ini. Yohanes 14 ayat 18 dan 27. Yohanes 14 ayat 18 dan 27. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Wow, keren saudara ya. Orang tua kita bisa meninggalkan kita, tapi yang pasti walaupun dia sudah naik ke surga, dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sebagai yatim piatu. Amin saudara. Aku datang kembali, datang. Kita ini lagi menantikan kedatangan Kristus. Yuk kita semua hari ini berlomba-lomba menggunakan pakaian kebesaran kita menyambut mempelai. Jubah kita ganti saudara ya. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin saudara. Hari ini kita semua tidak usah gentar. Yang mulai lobet, mulai hari ini baca ini firman, kalau mulai ragu, iya ya Tuhan, kamu ini loh tidak ninggal aku sebagai yatim piatu, sebagai seorang tua, orang bapak yang lihat anaknya menderita, apa tidak tega? Bapakmu di surga pasti akan tolong. Tapi ada yang jauh lebih penting daripada sekedar memulihkan badaimu di luar. Yaitu apa? Memulihkan badai di dalam hidupmu terlebih dahulu. Karena kalau badai di luar itu tidak selesai, itu kedaulatannya Tuhan. Dan itu bukan satu syarat untuk membawa saudara menghalangi masuk surga. Tapi kalau badai di dalam hidupmu tidak selesai, engkau tetap hidup dalam kebencian, karaktermu tetap miliki karakter iblis. Itu yang membuat hidupmu hari itu surga akan tertutup saudara. Makanya hari ini tidak usah takut. Kita tidak akan pernah ditinggalkan sebagai yatim piatu. Kita akan melihat kedatangannya menjemput saudara dan saya. Dibawa perjalanan pulang. Pulang saudara. Yuk kita semua hari ini di dunia cuman sementara. Suatu kali kita pasti pulang. Karena kita akan dijemput oleh Tuhan. Menikmati hidup kekal bahagia selama-lamanya. Bukan di dunia, tapi ada di surga. Amin saudara, amin. Hari ini Tuhan sudah berikan damai sejahteranya. Percayalah,
Damai sejahtera itu akan memampukan saudara dan saya tetap berdiri teguh di akhir zaman. Roh Kudus sebagai roh penolong itu akan memberikan damai sejahtera di dalam hidup saudara dan saya. Di tengah keuanganmu yang minus, di tengah rumah tangga suamimu, istrimu, anak-anak, mertua yang bermasalah. Ketika engkau memiliki damai sejahtera Kristus, engkau akan sanggup menanggung segala perkara. Makanya hari ini ngucap syukur, fokus aja sama Tuhan. Kalau fokus sama Tuhan pasti hidupmu damai. Amin saudara. Yuk yang ketiga, bagaimana hidup kudus ya. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 17 ya. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 17. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduskanlah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tidak memandang muka, lihat saudara kata-kata ini, menghakimi orang dunia, enggak loh firmannya, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang. Saudara ingat, menumpang di dunia. Saudara dan saya bukan warganya dunia. Numpang makan, numpang lewat, numpang minum, numpang menikmati. Saudara dan saya perlu sadar, hari ini makanya firman di 1 Petrus 3, 14, 15 berkata, kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan. Sebab karena Tuhan itu kudus dan Tuhan akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya, makanya saudara dan saya hari ini Tuhan mau kita hidup kudus dan takut akan Tuhan selama kita menumpang di dunia ini. Amin saudara. Yang dikejar itu jangan perkara sia-sia. Yang dikejar hari ini kalau sudah benar, masih ada masalah, enggak apa-apa. Yang dikejar tetap hidup kudus, tetap hidup takut akan Tuhan. Tuhan, aku masih menumpang di dunia. Suatu kali aku pulang Tuhan, aku mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Aku mau menyelesaikan panggilan hidupku. Hari ini mulutku lagi enggak mau bersungut-sungut. Aku mau mengucap syukur. Walaupun di tengah kekurangan 5+2 cuman 7 di mata. Tapi ketika aku mengucap syukur, 5+2 akan jadi 5.000, sisa 12 bakul di tangan Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Kita semua sebagai manusia hari ini tidak bisa ngerubah 5+2. Keadaanmu hari ini mau dibilang terpuruk, memang fakta saudara. Ketika saya berkata, Tuhan gimana bisa sukacita, faktanya loh Tuhan, ini loh Tuhan, sakit. Buktinya ndak ada. Tuhan suruh saya sukacita, suruh saya mengucap syukur. Tapi percayalah ketika kita bisa mengucap syukur, karena kita tahu suami kita, keuangan kita, anak-anak kita, mertua kita, istri kita di tangan Tuhan yang kuat dan hebat, itu akan berubah menjadi mujizat. Amin saudara. Yang kedua, fokus sama Tuhan. Hari ini firman Tuhan berkata apa? Jangan takut, jangan gentar. Amin. Jangan takut karena Tuhan itu berdaulat atas hidupmu. Hidup Tuhan itu ada kehidupan. Di dalam Tuhan itu ada terang yang bercahaya di tengah gelapnya dunia hari ini. Amin saudara. Yang ketiga adalah hidup kuduskanlah Kristus di dalam hidupmu sebagai Tuhan. Kita semua hari ini harus kejar takut akan Tuhan dan hidup kudus selama menumpang di dunia saudara. Amin. Supaya saudara dan saya hari ini menikmati banyak janji-janji Tuhan. Ketika Tuhan bertemu dengan saudara dan saya, saudara tidak lagi ketakutan. Dihakimi Tuhan, perbuatan saya selama ini kudus.
Sehingga saudara dan saya, hari itu ketika saudara tidak pernah berubah, saudara akan takut dengan kematian. Makanya banyak orang takut dengan kematian, karena banyak orang gini, Bu, saya tidak siap, Bu, kalau mati masuk neraka gimana? Tapi buat saudara dan saya yang hari-hari ini mulai kejar hidup takut akan Tuhan kudus, percayalah, saudara dan saya pasti lulus, bukan lolos lagi, lulus. Yang lolos dari masalah belum tentu lulus masuk kerajaan Allah, tapi yang lulus hari ini pasti lulus sampai di dalam kerajaan Allah, kehidupan yang kekal. Amin, saudara. Hari ini saudara mau bangkit, ya. Ingatkan loh ya, buat saudara dan saya, jangan terlalu stres. Hidupmu itu numpang, ya. Kalau ada temen yang stres, yang depresi, bilang, kamu ini loh cuma numpang makan, numpang minum di dunia, numpang lewat di dunia, numpang nikmati, cuma ngicip-ngicipi sesaat. Jangan stres. Yang selamanya itu sudah disediakan Bapa di surga. Dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya di tengah masa pandemi, keuangan yang lagi resesi dunia. Tidak pernah ditinggalkan sebagai yatim piatu. Kita semua hari ini bersabar menderita karena kebenaran. Karena kita lagi menanti-nantikan Sang Juru Selamat menjemput saudara dan saya, ya. Mungkin sebelum kedatangannya ada rapture. Pastikan kita semua di rapture, saudara. Kalau tidak di rapture nanti tidak kuat saudara jalani penderitaan. Wow, penderitaan masa yang paling sulit, sukar akan menimpa di dunia ini. Amin, saudara. Kita semua hari ini yuk lomba-lomba hidup kudus. Jangan lagi hidup cuman bangun pusing, tiap buka mata lihat rekening koran, tiap buka mata baca handphone, lihat data-data corona, lihat aduh hari ini banyak orang yang berkeluh kesah Surabaya masuk ranking yang tinggi katanya, ya. Sudah serahkan, mau Surabaya masuk ranking yang tinggi, kita cuman sebagai anak Tuhan berdoa supaya semua ini berlalu. Yang penting hari ini buka mata baca firman. Firman itu yang membuat perjalanan hidupmu beruntung dan berhasil sampai di garis akhir. Amin, saudara, ya. Yuk bagaimana kita selesai? Duh, saya sampai kering saudara, ya. Yuk kita lihat hari ini ayat peneguhan, ya. Bagian kita ingat ya, bersyukur, ya. Fokus kepada Tuhan, hidup kudus, ya. Penderitaanmu apa saudara? Menderita sebagai panggilan Kristus. Hari ini ikuti jejaknya Kristus. Tidak salah, ya. Sudah berbuat baik, masih ada ketidakadilan, tetap berdoa dan berkati. Amin. Yang kedua, selesaikan panggilan hidupmu. Walaupun ada diperlakukan tidak adil, tetap jangan membalas dan berdoa. Yang ketiga, selesaikan pertandingan hidupmu untuk bertanding di dalam pertandingan iman dan rebut hidup kekal. Jangan mau dibodoh-bodohi iblis sama kenyataan hidup. Karena makin lihat kenyataan, makin fokus sama kenyataan, makin lemah imanmu, makin kecil kekuatanmu sehingga engkau tawar hati. Amin, saudara. Hari ini jangan sekali-kali lihat kenyataan. Kenyataan itu dijalani, bukan untuk dilihat, bukan untuk direnungkan, bukan untuk dipikir-pikir, dirasa-rasakan, jangan-jangan. Tapi hari ini kenyataan hidup, menderita karena kebenaran, jalani. Karena ini waktunya upah dan berkat Tuhan sedang jalan. Hidup kekalmu sedang dipersiapkan Tuhan selama-lamanya. Amin. Yuk kita baca ayat peneguhan yang terakhir. Setelah itu selesai, ya. Saya sudah ngotot, semangat 45, harapan saya saudara yang jadi pendengar juga punya semangat 45, ya. Karena saya banyak input masukan di tengah masa pandemi ini, justru banyak orang ndak ikut ibadah online, males-malesan, tidur-tiduran di rumah, suruh baca firman ya ogah-ogahan, jam doa mulai kendor semua. Saudara bisa bayangkan hari ini adalah waktunya penilaian Tuhan terjadi. Kalau saudara males-malesan, saudara hari ini males berdoa, males baca firman, apa nilainya Tuhan setelah masa pandemi ini?
Beda loh saudara. Ayo, ndak ada kata terlambat. Nanti kalau lulus ada penilaiannya. Si A dapat nilai 90 waktu masa pandemi. Masa karantina 3-4 bulan di rumah. Hasilnya excellent. Si B nilainya 80, si C 60, si D 50, 40, 30. Karena banyak ngomel, banyak sungut-sungut, males, ndak mau ikut ibadah online, ndak mau baca firman, bisanya marah-marah, bisanya sedih. Setelah masa corona, yang lulus 90 menikmati kuasa Tuhan yang sempurna, menikmati keajaibannya. Yang 40 cuman gini loh. Saudara mau yang mana? Pilihan saudara. Hari ini apa yang saudara tabur, itu yang saudara tuai. Jangan naburnya enak-enakan, nuainya mau maksimal. Nggak bisa saudara. Hari ini nabur maksimal supaya nuai hasil setelah virus corona ini. Orang lain susah, saudara malah diberkati. Amin saudara. Ayo jaga hati, ngucap syukur aja. Lihat rekening merah, terima kasih Tuhan, berkat melimpah, tokoku rame, Tuhan buka jalan, Tuhan buka berkat. Itu yang saudara lakukan. Amin, amin saudara. Saya bisa ngotot seperti ini, punya semangat karena saya selalu praktek. Saya selalu kalau lihat keadaan yang buruk, saya selalu bilang gini, ini waktunya aku menikmati berkat-Mu, ini waktunya aku melihat kuasa-Mu sempurna, ini waktunya aku melihat keajaiban-Mu. Beda daripada datang cuman ngomong gini, Tuhan kurang loh Tuhan, Tuhan kurang loh Tuhan, Tuhan kurang loh Tuhan, sepi loh Tuhan, mateng loh Tuhan. Tidak dapat sesuatu. Tapi percayalah, perkataanmu itu menciptakan dari yang tidak ada jadi ada. Melalui kuasa perkataan dengan ucapan syukurmu. Amin saudara. Yuk buka ayat peneguhan 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini yang saudara perlu belajar dari keteladanan Paulus. Dia tidak lagi menyelesaikan pertandingannya sekedar baik. Kalau sudah mau menyelesaikan pertandingan hari ini, itu upahmu selama-lamanya. Jangan disepelekan. Sekali saudara mau selesaikan pertandingan hidupmu, lakukan sampai finishing well. Amin saudara. Sampai Tuhan berkata, excellent anakku. Walaupun engkau bercucuran air mata, tapi engkau tetap hidup membela kebenaranku. Kebenaranku akan membela hidupmu secara luar biasa. Amin, amin saudara. Aku telah mencapai garis akhir. Hari ini kalau belum pulih, berlombalah terus. Hari ini kalau Tuhan belum menunjukkan jalannya, jangan berhenti bertanding. Selesaikan sampai di garis akhir, sampai waktunya Tuhan memanggil saudara dan saya selesai. Engkau waktunya pulang ke rumah Bapak dan engkau sudah mengakhiri pertandinganmu dengan baik sampai di garis akhir. Ayat berikutnya ya, dan aku telah memelihara iman. Itu luar biasanya. Hari ini imanmu jangan naik turun. Walaupun keadaanmu tambah buruk, sekali tetap Yesus, tetap Yesus. Sekali percaya sama Yesus, jangan pernah meragukan. Amin saudara. Kalau saudara meragukan Tuhan, Tuhan itu akan malas bekerja. Kenapa? Jujur, kalau saudara sudah berkata, Tuhan tak serahkan masalah keuanganku ke dalam tanganmu, rumah tanggaku, suamiku. Tapi setelah diserahkan, dipikiri, ndak ya Tuhan, sedih. Orang kalau sedih setelah berdoa itu berarti apa? Meragukan Tuhan kan? Ndak percaya. Kalau saudara percaya, saudara ndak akan lagi sedih. Karena saudara tahu Tuhan itu loh yang punya kedaulatan. Di dalam Tuhan itu loh ada kehidupan. Di dalam Tuhan itu loh ada terangnya yang ajaib. Yang akan membuat segala sesuatunya akan menjadi indah. Amin saudara. Ini yang saudara perlu kejar. Yuk ayat yang berikutnya. Yang ke-8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil. Lihat, hakim yang adil saudara. Hari ini kalau hidupmu diperlakukan tidak adil, tidak apa-apa. Karena hakim yang adil sudah berdiri untuk menyiapkan upah yang terbaik.
Amin. Amin saudara ya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang, saudara dan saya yang hari ini merindukan kedatangannya. Amin. Amin saudara. Hari ini kita percaya, yuk hari ini jangan pernah hitung-hitungan sama proses Tuhan. Nikmati ya, PSBB diperpanjang, puji Tuhan, haleluya. Toko masih belum ada geraknya ya, tokonya masih sepi, pipi, makin lama dilihat makin sepi. Lihat suami di rumah bukannya makin bertambah ganteng, makin menyebalkan, jangan terus ngomel ya. Mulai ngucap syukur, dia suami yang terbaik, dia istri yang terbaik, sudah pilihan Tuhan. Di keuangan toko usahaku pasti diberkati Tuhan. Ngucap syukur. Setelah ngucap syukur, ndak usah takut, ndak usah gentar. Kenapa? Karena saudara ndak meragukan Tuhan. Saudara percaya bahwa Tuhan punya kedaulatan. Amin. Saudara percaya bahwa hari itu Tuhan itu ndak pernah meninggalkan saudara dan saya sebagai yatim piatu. Dia akan datang menjemput saudara dan saya. Hari ini damai sejahteranya melampaui segala akal dan pikiran saudara, membuat saudara dan saya mampu menanggung segala perkara. Amin saudara. Yang ketiga, kejarlah hidup takut Tuhan dan kekudusan selama saudara dan saya menumpang di dunia ini. Amin saudara. Yuk kita berlomba-lomba. Firman saya selesai ya. Saudara, harapan saya melalui firman yang saya tabur. Karena kenapa? Saya punya pengalaman hidup di dalam apa yang saya sampaikan saudara. Kalau saya tidak punya pengalaman hidup, saya tidak pernah bisa menyampaikan kebenaran ini. Dan ketika saya taat apa yang Tuhan mau, hasilnya keren. Satu pintu ditutup, buka banyak pintu. Amin saudara. Hari ini saya menikmati berkat-berkatnya Tuhan. Dari 11 tahun saya jalani proses. Orang tanya, Bu Eli nyesel enggak 11 tahun? Justru saya bersyukur. Panggilan Tuhan dalam hidup saya sudah jelas. Saya justru bersyukur Tuhan panggil hidup saya keluar dari zona nyaman, masuk di dalam proses menderita karena kebenaran. Itu jauh membuat hidup saya hari ini berbahagia. Saya bukan orang yang korban masalah. Saya adalah orang yang berbahagia, menikmati berkat Tuhan. Bahkan hidup saya hari ini mengikuti jejak-jejaknya Kristus. Amin. Dan Tuhan berkata, aku akan percayakan engkau pada perkara yang jauh lebih besar. Saya sampai ngomong sama Tuhan, Tuhan secara akal saya ini tidak mampu loh Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang sertai hidup saya. Saudara pikir kalau saya mau khotbah itu bukan satu pergumulan buat saya. Saya selalu berkata gini, Tuhan, kalau suruh khotbah terus, saya ini kan tidak sekolah Alkitab Tuhan. Bahannya dari mana toh Tuhan? Saya satu kali berdoa, Tuhan itu kasih saya peneguhan yang luar biasa. Tuhan bilang gini, engkau lihat hikmat yang aku berikan itu seperti minyak dalam buli-buli, tidak pernah habis. Sampai engkau sendiri yang berkata, stop melayani Tuhan. Keren saudara, saya sampai tercengang. Ya Tuhan, Tuhan itu ingatkan aku tidak pernah stop hikmatku. Seperti buli-buli yang tidak akan pernah berhenti mengalir minyak itu dalam buli-bulimu. Sampai engkau sendiri yang berkata, Tuhan aku stop melayani Tuhan. Keren saudara. Dan inilah yang saya harapkan ya. Sudah selesai, tinggal berapa menit. Kalau ada pertanyaan 10 menit ya. Saudara dan saya hari ini yuk kita semua menikmati prosesnya Tuhan di akhir zaman. Saudara dan saya sedang dalam penilaian Tuhan. Ujian akhir loh saudara. Ingat, kalau akhir zaman berarti ujian akhir. Jangan sampai ujian akhir tidak lulus. Ya, ini ujian penentuan saudara dan saya. Waktu Tuhan panggil hidup saudara hari ini, selesaikan sampai di garis akhir seperti Rasul Paulus, finishing well dengan tetap memelihara iman. Karena Tuhan sudah sediakan banyak mahkota, bukan hanya satu mahkota. Tuhan sudah sediakan banyak mahkota, banyak upah, banyak kemuliaan di akhir zaman ini yang akan saudara dan saya nikmati sampai keturunan saudara. Amin saudara. Ya, ada pertanyaan?
Saudara tetap kuat ya. Tetap bersyukur aja hari ini. Saya menikmati kebaikan Tuhan hari-hari ini luar biasa, saudara. Kalau saya ngomong kebaikan Tuhan tuh pengen nangis, saudara ya. Saya punya lagu, karena ada masih sedikit ya. Saya punya lagu yang selalu favorit waktu saya berdoa. Saudara tahu lagu ini bisa saudara nyanyikan. Jadi kalau mau menyerah, kalau mau ngomel sama prosesnya Tuhan ya, saya selalu nyanyi lagu ini. Apapun yang kau inginkan, apapun yang kau rindukan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Asal namamu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, aku milikmu selamanya untukmu. Amin, saudara. Kalau saya sudah nyanyi lagu itu, saya bilang, Tuhan, memang berat buat saya untuk menjalani proses demi proses. Sekalipun saya sudah bayar harga ketaatan, bercucuran air mata, saya tetap menikmati rasa tidak adil ya. Saya tetap menikmati perbuatan yang jahat atas hidup saya. Tapi saya bersyukur saya sudah menyelesaikan panggilan hidup saya sebagai anak Tuhan. Dan saya tahu apapun yang Tuhan inginkan, apapun yang Tuhan inginkan dalam hidup saya, genapi. Asal itu menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara ya. Saya kalau nyanyi lagu ini, saya selalu meneteskan air mata. Saya selalu tidak tahan. Karena saya tahu bahwa panggilan hidup saya sudah semakin jelas. Bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Selama saya masih diberi nafas kehidupan, artinya hidup saya harus berbuah. Memberikan buah buat kerajaan Allah. Saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, yuk kita bergandengan tangan. Kita sama-sama berlari dalam pertandingan hidup di akhir zaman untuk mengalahkan semua ini. Ya, ada yang tanya bagaimana mengalahkan kedagingan. Kedagingan itu harus dikalahkan, saudara. Kedagingan saudara, rasa sakit hati harus dikalahkan karena Tuhan sudah memberikan kasih-Nya. Jangan lagi hidupi rasa sakit, itu konyol, saudara. Ya, sakit hati itu membuat surga tertutup. Kalau saudara cinta Tuhan dan saudara akan taat dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Yuk kita berdoa, waktunya sudah tinggal 7 menit ya. Semua kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita percaya nanti setelah masa pandemi dengan firman ini akan banyak kesaksian anak-anak Tuhan yang luar biasa. Karena di masa padang gurun, masa pandemi virus corona, kita semua sudah lulus dalam proses padang gurun. Keluar tinggal bersorak-sorai menikmati berkas-berkasnya. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat sharing firman-Mu pada siang ini menjadi kekuatan buat setiap kami yang mendengar. Kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang baik, Engkau Bapa yang baik buat setiap kami. Ampuni kami kalau selama ini kami sering bersungut-sungut, kami tidak mengucap syukur atas apa yang terjadi. Selama kami tidak bisa mengucap syukur, maka 2 plus 5 itu tidak akan berubah. 2 plus 5 akan terus menjadi 7 selama mulut kami terus bersungut-sungut. Tapi mulai melalui firman-Mu siang ini, 2 plus 5 ketika kami bisa mengucap syukur akan menjadi 5.000 sisa 12 bakul. Kami akan belajar fokus kepada Tuhan. Kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah menyerah atas apapun yang terjadi. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa kehidupan yang terjadi hari ini Tuhan sudah memberikan kehidupan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan saat ini kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam tangan-Mu yang mengalami masa-masa kesulitan saat ini. Biar Tuhan memberikan jalan keluar. Keuangannya Tuhan berkati. Yang mengalami masa-masa penindasan saat ini Tuhan berikan sukacita yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan saat ini kehidupan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau Bapa yang baik saat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah masa-masa ini Tuhan membuat hidup rumah tangga kami semakin indah. Suami anak-anak kami semakin dipersatukan di dalam kasih-Mu. Virus corona berlalu, kami melihat kemenangan Tuhan. Berkati bangsa negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya. Sebentar ada waktu, sebentar saya pakai iPad ya, sebentar. Saudara yang belum sudah selesai boleh ya, saya akan mengakhiri semua ini. Karena saya lagi pakai iPad, saya takut tidak bisa ke-save nanti ya. Tuhan memberkati, sampai ketemu di live berikutnya. Shalom.